Assalamualaikum, jumpa lagi di Ki Geni Seketi Official. Pastinya bersama dengan Ki Geni Seketi. Iya, sebagai narasumber dan tuan rumah. Saya membajakkan diri sebagai host. Iya. Ki Geni, Ya, Om. Ini ada yang pengen saya bahas dengan Ki Geni. Ini saya pernah dengar kunci syahwat. Ya. Berapa kali saya baca, saya butuh nih pencerahan dari Ki Geni. Kalau kunci syahwat sendiri, menurut Ki Geni Seketi ini, definisinya seperti apa, Ki? Jadi kunci syahwat sendiri itu praktik supranatural, di mana seorang praktisi ini akan mengirimkan sebuah afirmasi dan sebuah kekuatan dari hal mistis ini, kekuatan mistis untuk mengunci birahi dan syahwat si target untuk tidak bisa mempunyai rasa hasrat untuk melakukan hubungan intim dengan orang lain, kecuali si pasangannya yang meminta. Sorry, ini bukan dibikin mandul kan, Ki? Enggak, tapi dibikin tidak kayak tidak bergairah, tidak birahi gitu. Ini sebenarnya ada sangkut pautnya dengan yang sebelumnya kita bahas, Om, tentang pelakor tadi. Oke. Dengan maraknya pelakor di dunia persetanan ini, ya kan? Itu ngebuat antisipasi dari istri-istri untuk mengunci suaminya, atau sebaliknya juga. Terkadang ada istri-istri yang nakal, ya kan? Itu dikunci sama suaminya, gitu. Tapi ini khusus untuk perempuan? Kedua-duanya, Om. Oh, laki juga bisa dikunci syahwat? Iya. Oke. Jadi kalau contohnya nih, ini contoh lebih frontalnya aja ya. Kalau laki-laki dikunci syahwatnya, itu nggak bakal bisa berdiri selain yang si peminta kunci syahwat tadi. Kalau perempuan juga itu nanti dikunci, dia bakal ngerasa kesakitan dan bahkan nggak ada rasa hasrat untuk mau berhubungan sama orang lain. Oke. Kenapa di sini kita buat satu paket, pelet dan kunci syahwat. Pelet dan kunci syahwat. Iya. Kalau pelet kan pikiran sama perasaan. Itu udah dikunci, syahwat dikunci, udah pasti rumah tangga aman. Oke, ini berarti paketnya lebih ke segmennya ke rumah tangga ya. Ke rumah tangga. Tapi ada juga sih yang udah pacaran. Oh iya? Nah, jadi pacaran, misalnya dia rusaknya ini sama laki-laki ini nih. Ya kan, udah dirusak, ini laki-laki masih main, masih buka aplikasi hijau, ya kan? Masih jajan, masih apa, masih suka selingkuh. Ini masih oke untuk dikunci syahwat. Sebenarnya untuk rasa untuk meminta pertanggungjawaban itu ya. Iya. Karena yang tadi ceritanya Ki Geni udah dirusak, dirugikan, kan? Nah, Ki, untuk kunci syahwat ini, berarti kalau tadi ada paketnya, satu paket itu biasanya free sama pelet. Oh, udah termasuk ya? Iya, jadi orang order pelet itu udah free kunci syahwat. Kunci syahwatnya udah free ya. Jadi targetnya selain di pelet, biar dekat, biar makin jatuh cinta sama ini yang meminta jasa ini, sekalian dikunci syahwatnya. Ya, dikunci syahwatnya. Jadi ke orang lain, ke dia perempuan nggak akan lain, ada rasa hasrat birahinya ke orang lain. Itu yang dimatikan. Laki dan perempuan. Sama ya. Sama. Hmm. Jadi sistem mekanismenya itu mungkin bisa kita buka dikit lah ya. Mekanismenya itu lebih ke arah seseorang ini dipelet secara pikiran dan hati perasaannya. Itu udah ngeprogram juga ke syahwatnya. Jadi kita tuh sebenarnya praktisi itu seperti programmer, Om. Programmer jatuhnya. Kita bikin coding. Nah, gitu. Bikin coding buat sebuah sistem di dalam hidup seseorang ini melalui bukan apa, kalau internet tuh pakai sinar yang kecepatannya itu. Nah, itu ya. Tapi ini lebih dengan kekuatan sihir. Sihir ya. Yang menggunakan sosok lelembut ataupun sosok dari bangsa jin untuk
membisikkan di pikiran dan di perasaannya. Oh, sorry Ki, ini ada bantuan lembut. Sudah pasti. Udah pasti. Sudah pasti. Jadi tugasnya lembut ini untuk membisikkan. Ada peran lain nggak? Mohon maaf, apakah lembut ini? Saya masih penasaran dengan kata-kata lembut ini. Apakah dia patuh? Atau justru ketika dia dikasih tugas seperti ini, wah ini cakep juga. Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi dia akan patuh. Dia akan patuh. Makanya kan seorang praktisi itu akan mempunyai sebuah pegangan, ageman ataupun sebuah peliharaan. Ya. Di mana peliharaan itu tuh untuk yang disuruh ke target-target ini. Makanya nggak ada yang namanya kita ritual massal. Itu nggak ada, Om. Nggak ada ya, Ki. Nggak ada. Pasti kita tuh ada waktu-waktunya. Jadi 1 minggu ini kita ngerjain ini. 1 minggu lagi kita ngerjain target baru. Nggak bisa yang namanya digabung semuanya. Karena apa? Karena di saat udah digabung emang bisa fokus. Karena kan sama kayak konsep berdoa. Betul. Meminta kepada lembut itu seperti konsepnya berdoa, menjual sebuah keyakinan kita kepada mereka dan memberikan keyakinan kita kepada mereka 100% untuk bisa menyelesaikan tugas yang kita berikan. Dengan upahnya apa? Ada nanti yang bakal diminta sama dia. Oh, tetap ada ya? Ada pertukaran, Om. Itu yang dinamakan mahar atau bukan? Oh, beda lagi. Kalau mahar kan untuk biaya kita menyediakan permintaannya. Sama lah kayak Om ditugasin syuting kemana-mana gitu. Pasti kan ada biaya. Ya betul. Pasti ada, Om udah tahu tugas-tugasnya. Om nggak bakal balik kecuali ibaratnya nggak bakal balik sampai tugas ini selesai. Betul. Tapi nanti ada yang diminta. Biasanya di awal. Oh, justru di awal. Kalau kita buat kesepakatannya itu awal. Oke, perjanjian ini. Perjanjiannya itu di awal. Perjanjiannya di awal. Makanya guna kunci syahwat itu ya untuk menghilangkan kekhawatiran. Orang kan khawatir. Laki gue kerjanya di sini luar negeri gini-gini. Oh, laki gue kerjanya di luar kota. Ntar dia jajan lah sama ini. Jangan kan jajan ya, Ki ya? Iya. Bahkan satu kantor pun bisa bisa. Ya? Bisa sekali, banyak banget. Banyak. Bahkan bukan hal itu aja, Om. Ada beberapa kasus sebelum ini yang saya tanganin itu bukan cinlok ya. Lebih ke arah ini ibaratnya guru ataupun pelatih anak ya. Guru. Oke. Jadi pelatih. Ibu ini nganter lah anaknya ke suatu ekstrakurikuler. Terus yang si pelatih ini kan pasti tukaran nomor. Akhirnya mereka komunikasi apa. Sejauh itu ya. Akhirnya cinlok dan pacaran. Bahaya ya. Bahaya. Ya sebenarnya bahaya di luar itu banyak. Tinggal kita mampu. Iya sebenarnya bagaimana kita memberikan kenyamanan kepada pasangan. Tanyain misalnya pasangan, kenapa lu bosan sama gua? Bosannya gimana? Maunya seperti apa? Dibuat seperti itu. Makanya hubungan rumah tangga itu sebenarnya obrolan. Betul. Lagi-lagi untuk di luar itu pilihan. Mau ngelakuin atau enggak. Betul kan. Jadi kunci syahwat tuh emang gunanya bagusnya itu dikunci dua-duanya. Bisa, Ki. Bisa. Ini memungkinkan dua orang ini datang. Oh, enggak. Jadi orang ini minta misalnya buat dirinya sendiri. Ya, misalnya aku mau kunci syahwat istriku, tapi aku dikunci juga. Ada yang minta gitu? Ada. Oh, luar biasa. Jadi enggak sepihak saja ya? Enggak sepihak. Jadi lebih adil. Lebih adil. Nah ini menarik. Kalau ada kata adilnya saya tertarik. Karena apa? Ya enggak menutup kemungkinan orang yang datang minta dikunciin syahwat dia biar minta dia tetap sama gue misalnya. Gue bisa main ke tempat lain. Ada kemungkinan seperti itu kan? Egonya. Dan ini mungkin bisa jadi, sorry Ki, kalau pelakor sendiri ada kali ya yang meminta. Ada. Justru pelakornya juga minta juga. Ada. Pelakor ini malah minta si pacarnya ini yang suami orang ini dikunci syahwatnya agar tidak bisa bangun dengan istrinya. Yang akhirnya nanti ada keretakan rumah tangga, disharmoni dari mulai obrolan,
komunikasi. Ngeri banget ya. Itu yang ngebuat nanti retak dan si laki ini jadi punya dia seutuhnya. Ada. Ini keinginan memilikinya. Tapi kan ya. alasannya kita cari dulu. Iya, betul, Seperti video sebelumnya, kita cari dulu nih alasannya kenapa. Apakah emang laki ini udah menjanjikan di awal? Ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan. Betul juga. Sudah berjalan bertahun-tahun. Lah kenapa nggak dipisahin aja, atau kenapa nggak poligami aja sekalian? Betul. Ya kan? Tapi kan nggak ada yang mau, Ki. Iya, maka tadi balik lagi ke konten sebelumnya, nggak bakal ada yang bisa adil. Iya, nggak ada yang bisa adil. Pasti ada rasa ataupun perasaan yang tertekan ataupun yang sakit di situ. Kalau untuk entitasnya sendiri, Ki, yang membantu, ini dari jenis apa, Ki? Masih golongan jin sih, Om. Masih golongan jin. Dia ketika dia melakukan tugasnya ini, selesainya kapan, Ki? Maksudnya? Ada kontrak waktunya kan? Akan terus selamanya di situ. Selamanya dia. Iya. Nggak ada kemungkinan untuk mengganggu lagi, Ki? Enggak. Kecuali memang minta dilepas. Oh, bisa tapi, Ki? Karena jin itu kan sekali mengabdi, emang dia udah suka dengan energi yang di sana, ya udah sana aja, nggak bakal mana-mana. Maka kalau ada orang bilang pelet itu cuma 30 hari ini. Dia nggak bakal lepas, dia cuma bakal menghindar sedikit. Mencari momen timing di mana si target ini akan lemah lagi, baru dia masuk lagi. Iya. Gitu aja udah, bolak-balik terus. Jadi kalau ada orang bilang jin itu atau katanya cuma 30 hari balik lagi, nggak gitu sistem kerjanya. Iya, saya karena penasaran ketika ada dukun atau paranormal yang menjanjikan ini kontraknya cuman dalam waktu tertentu lah, 30 hari gitu kan. Oke, bayar mahal kan hanya dengan kontrak waktu segitu kan. Nah, terus nanti sisanya gimana gitu. Ngecas. Itu cuman trik marketing mereka aja. Ya. Untuk gimana caranya bisa dapat lagi kan bayar lagi kan. Iya. Tapi sebenarnya prakteknya nggak seperti itu ya. Praktek sebenarnya dari zaman okkultisme dulu nggak kayak gitu. Karena di zaman dulu, Om, seorang penyihir itu kita untuk menemui dia aja itu jauhnya minta ampun. Udah sekali minta selesai. Paling kita pun kalau ada rasa syukur berhasil, baru kita balik lagi sana. Bawa sesuatu, tidak dipatokin lu harus kesini setiap malam Jumat. Itu udah kesannya kayak bisnis. Iya, betul. Yang dimana satu hal yang dikerjakan itu harus ada income yang berulang. Iya. Jadi mau nggak mau dia harus buat kayak gitu loh. Jadi kalau kita kan masih menggunakan sihir yang okkultisme, di mana seseorang itu meminta, kita kerjakan sampai selesai, dan itu kita jamin sampai selesai. Itu jaminannya ya? Iya. Ya, itu memang pakar kedokteran yang memang bertanggung jawab seperti itu. Makanya memang harus benar-benar yakin dulu datang ke sini, jangan udah berjalan ritual baru nanya. Banyak kayak gitu ya? Banyak, Om. Banyak. Karena digampangkan sama komunikasi kan sekarang. Iya. Kalau zaman dulu orang minta, udah selesai ini tugas lu, kerjain, udah berapa ratus juta misalnya dulu, udah kerjain sampai selesai, udah dia fokus dengan hal yang lain. Kita kerja pun udah nggak mikirin yang aneh-aneh, nggak butuh ngejawab dia ngapa-apa, dia besok datang lagi enggak, udah fokus di situ sampai selesai. Ritualnya, karena ritual itu butuh ketenangan, Om. Butuh ketenangan iki. Maka kenapa ada kadang nggak kubalas, ada orang mau konsum belum kubalas, karena aku butuh ketenangan dulu untuk harus fokus dulu. Ada tugas yang masih ku selesaikan, gitu loh. Daripada kita ngejawab panjang, yang akhirnya nanti komunikasinya jadi disharmoni tadi, yang tadinya enak jadi ribut. Betul. Kita kepancing, akhirnya kita kesal, kita nggak mau ngerjain lagi, udahlah, kan? Betul. Di saat kita udah kesal udah malas kan? Pasti nggak enak ngerjain. Kita kan juga harus menunjukkan profesionalisme kita juga. Betul, makanya orang yang minta kunci syahwat, minta pelet itu biasanya udah tahu dulu tata cara, ya boleh kan ada YouTube, ada apa, mungkin mereka bisa lihat dulu tata caranya,
Terserah mau coba yang murah silakan, banyak di luar sana. Iya, betul. Ntar udah ketipu semuanya, baru ntar terakhir ke sini. Tapi kalau untuk prosesinya sendiri, ritualnya ini butuh sesuatu yang Butuh, mistis seperti itu, maksudnya butuh banget. harus mandi kembang kah? Oh enggak. 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 Kita cuma butuh DNA dari si target aja. DNA target. DNA itu dalam Rambut, arti kuku, darah. rambut, kuku, darah. Heeh. Itu bisa lah digampang. Itu bisa, ya. ya bisa karena kan udah dipelet dulu. Betul. Untuk dia kembali baru diambil, baru untuk dikunci. Oke. Atau kayak mungkin harus mencari yang bekas dipakai. Ada sebagian yang kayak gitu. Oke. Sebagian ada yang kayak gitu, itu biasa praktek zaman dulu. Tapi begitu aku dalamin, evaluasi, kembangin lagi, ternyata lebih akurat kita pakai dari bahan tubuh mereka Langsung ya. Nah, itu lebih tepat. Kalau dulu kan ada yang pakai celana dalam, itu Betul. nanti celana dalamnya dipanggang di atas kompor, ada yang diikat ditaruh bawah kasur. Saya dengar cerita seperti Nah, itu kan seperti sugesti jatuhnya. Sugesti yang dimana mereka itu mensugesti bahwa pasangannya sudah diikat. Nah, dari keyakinan itu sebenarnya dari keyakinan itu membuat sebuah vibrasi yang sampai ke pasangannya. Untuk pasangannya itu mulai ada nasi kangkang juga pernah kita bahas. Iya, betul. Nah, nasi kangkang itu kayak gitu juga konsepnya. Oke. Jadi dari kotoran-kotoran manusia yang ibaratnya kayak keringatnya atau apanya itu diminumin, dimakanin, hampir sama serupa. Tapi dengan kemajuan seperti ini kita semakin berevaluasi, dengan rambut, kuku, darah itu lebih cepat. Lebih langsung ke sasaran. Akurat langsung ke sasaran. Oke, Ki. Terakhir, Ki. Untuk pasangan di luar sana yang mungkin butuh bukan jaminan, Ki, butuh solusi untuk saling menjaga kepercayaan, terus saling menjaga keharmonisan, apa Ki? Boleh, Ki? Ya, untuk saling menjaga keharmonisan sebenarnya kuncinya itu lebih ke arah gimana cara membangun komunikasi, membuat asik rumah tangga, bisa menjadi badut, ya kan? Bisa menjadi teman berantem, bisa menjadi, tapi jangan sampai berantemnya itu berlarut-larut. Kalau bisa tenangin sedikit, satu harus ngalah. Harus ada yang ngalah ya? Harus ada yang ngalah salah satu untuk mendinginkan suasana, untuk ngebuka obrolan baru, entah mengalihkan pikiran kemana, dialihkan aja, itu lucu nih, bagus nih, gini-gini, atau ngirim reels lucu atau video-video lucu, itu ngebangun komunikasi baru. Dan mengalihkan dari konflik yang sudah terjadi. Makanya butuhlah di rumah tangga itu harus saling. Kuncinya itu saling. Salingnya itu banyak. Jadi nggak cukup dua orang pinter. Suami pinter pendidikan, istri pinter pendidikan, tapi rumah tangga berantakan. Jadi kuncinya pinter-pinter. Bukan sama-sama pinter, tapi pinter-pinter. Iya, harus pinter-pinter. Pinter-pinter ngebangun suasana lagi. Betul. Pinter-pinter ngebujuk, pinter-pinter nyubit apa nyentilin biar dia ngambek. Pinter-pinter ngerayu. Ya. Harus sama-sama, anggap aja ini fase pacaran. Betul. Gitu. Poinnya ke situ aja. Poinnya ke situ ya. Oke. Teman-teman yang pengen tahu lebih lengkap, jangan lupa DM di sini. Iya, ada pengalaman boleh langsung komentar. Komentar. Atau mungkin datang lagi. Bisa langsung konsultasi ya. Siap.